Halo, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat, salam kerukunan. Kita ketemu kembali dalam podcast Hareva bersama saya, Sadarman Hareva sebagai host dan narasumber kita pada hari ini yang telah hadir di studio podcast kita, yaitu Ibu Karni Telam Banua. Selamat malam, Bu. Selamat malam Pak. Apa kabar, Bu? Baik Pak. Baik, terima kasih. Sobat, kali ini kita akan berbicara, tema kita adalah tentang media sosial. Tentunya media sosial sudah bukan merupakan sesuatu yang asing bagi kita semua ya. Hampir semua sekarang dari semua kalangan telah menggunakan yang dinamakan dengan media sosial. Mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, bahkan yang paling sering kita gunakan yaitu adalah WA ya atau WhatsApp. Baik, kali ini kita akan coba mewawancarai Ibu Karni Telam Banua tentang media sosial. Baik Bu, langsung saja. Apakah Ibu seorang pengguna media sosial? Iya, Selain ini, Ibu ada kegiatan lain? ada. Saya seorang ASN di salah satu Pemkab di Kepulauan Nias. Baik, seorang ASN ya Bu. Ya, Kalau menurut Ibu sendiri, media sosial ini penting nggak sih kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? sangat penting Pak. Baik, contoh konkretnya pentingnya media sosial ini apa ya Bu? Contohnya dalam dunia kerja ya kita sering mengirim file ya. Mhm. Nah, jadi kita pasti menggunakan media sosial untuk mengirimkan file tersebut. Media sosial yang digunakan itu apa ya Bu? Untuk mengirim file itu salah satunya WhatsApp, Telegram juga, dan email. Email ya Bu Nah, ya. Baik, Ibu sendiri menggunakan media sosial ini selain untuk pekerjaan, apalagi Bu? untuk hiburan, untuk mencari pengetahuan sih. Pengetahuan ya, Ah, atau informasi ya. iya. Baik, informasi yang paling sering Ibu cari di media sosial itu apa ya? Eh, Kalau informasi itu mengenai berita ya, berita apa yang sedang tren atau apa yang berita yang terkini. Baik, kenapa Ibu menggunakan media sosial untuk mencari informasi-informasi tersebut? Bukannya kan sekarang sudah ada media apa namanya media elektronik ya yang bisa Ibu baca seperti detik.com dan lain-lain itu. Kenapa harus menggunakan media sosial? Karena kan kalau di media sosial itu kan tanpa sengaja itu kan lewat ya di beranda kita. Jadi mau nggak mau kita sepintas membaca. Nah, ketika membaca sepintas itu jadi kita jadi tertarik itu membaca lebih lanjut. Nah, seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu cukup sering juga ya untuk mencari informasi di media sosial. Iya. Baik, Ibu sendiri di platform media sosial yang tersedia saat ini, yang paling sering Ibu gunakan apa ya? Yang paling sering saya gunakan sih Facebook dan WhatsApp ya. WhatsApp ya, Facebook dan WhatsApp. Baik Bu, kalau menurut Ibu sendiri, media sosial contohnya Facebook yang paling sering Ibu pakai ini, itu lebih banyak mengandung positif atau negatifnya Bu? Positif pastinya Pak. Gitu ya. Tapi bukan tidak menutup kemungkinan ya Bu, ada juga informasi-informasi yang menyesatkan ya. Iya, pasti ada informasi seperti hoax itu pasti sering ada. Cuman bagaimana kita menanggapi dan memfilter informasi tersebut. Baik, boleh tahu nggak Bu, kiat-kiatnya bagaimana cara menentukan informasi yang kita peroleh di media sosial ini benar atau hoax? Barangkali juga pemirsa yang penonton podcast kita kali ini ya, supaya bisa mendapatkan informasi tambahan atau pengetahuan tentang bagaimana cara kiat-kiat untuk menentukan kalau informasi yang kita baca itu adalah hoax. Jadi saya pribadi sih saya suka membandingkan ya. Misalnya ada satu informasi di salah satu platform, jadi saya bandingkan dengan platform yang lain. Jadi saya cari gitu. Oh gitu Bu ya, Hmm, dengan membandingkan iya, dengan menggunakan platform yang lain ya. iya. Baik Bu, kalau menurut Ibu sendiri di platform media sosial yang Ibu gunakan ini yaitu Facebook,
ada nggak hal yang perlu ditingkatkan atau diubah apakah dalam segi tampilannya, dari segi warnanya? Kalau tampilannya sih sebenarnya sudah standar ya. Eh, dan yang penting adalah menu-menunya sih sudah lengkap menurut saya ya. Di situ ada beberapa menu yang disediakan di situ menurut saya sudah eh, apa ya, memenuhi kebutuhan lah. Kalau untuk tampilan sih itu relatif ya. Mungkin ada yang suka warna-warna ngejreng. Nah, ini. Kalau saya sendiri sih tipenya tidak terlalu suka warna-warna. Jadi warna Facebook ini kan biru ya, dasarnya, terus backgroundnya itu putih, itu sudah standar banget dan sudah bagus. Berarti menurut Ibu itu udah cukup Ya, bagus ya, dan ya udah cukup tidak ada yang bagus. perlu dirubah lagi. Nggak ada. Berarti Ibu ini terlalu setia kepada Facebook ya. Atau menggunakan platform yang lain juga selain Facebook, entah Ya, Instagram, ya kadang saya juga menggunakan Instagram. tapi tetap favoritnya Facebook ya Bu ya. Iya, karena kalau Facebook itu kan dia sebenarnya terhubung dengan platform yang lain ya, seperti Instagram itu sebenarnya terhubung. Cuman karena Facebook ini menurut saya penggunanya lebih banyak. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Hari ini sudah bersedia kami wawancarai di podcast kami, dan banyak informasi dan hal-hal yang baru yang kami peroleh dengan kami mewawancarai Ibu. Semoga Ibu tidak pernah bosan ya kami wawancarai pada podcast-podcast berikutnya. Ya. Terima kasih ya Bu. Semoga sukses selalu dalam pekerjaan dan apa yang menjadi cita-cita ke depan. Amin. Amin. Baik para pemirsa penonton podcast kami, demikianlah eh, podcast kita kali ini yang sudah mewawancarai Ibu Karnita Lambanua. Jadi kesimpulannya mengenai media sosial ini memang banyak manfaatnya ya apabila kita gunakan dengan bijak dan tepat. Artinya informasi yang kita peroleh dari media sosial ini jangan langsung kita telan bulat-bulat ya, karena masih banyak pastinya mengandung informasi-informasi yang tidak benar atau hoax. Jadi kesimpulannya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Baik, demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu pada podcast kami berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Salam kerukunan. Sampai ketemu lagi. Yahoo!